Hai guys, balik lagi sama gue Andrew, yang mau dari Wadah Tadi atau Wear Indonesia. Di Quick Hits kali ini gue akan menyajikan experience gue mengunboxing dan memberikan first impression gue terhadap ini nih, Fitbit Versa 4. Buat lo yang udah nunggu-nunggu, let's check it out. Oke, sebelum gue kasih first impression dan unboxing si Fitbit Versa 4, gue mau sharing aja kalau misalnya si Fitbit lagi gila banget di penghujung tahun 2022 ini, di mana dia merilis seri terbaru dari setiap model, lebih tepatnya 3 model anyarnya, yaitu si Fitbit Versa 4, dan si Fitbit Sense yang kedua, dan Inspire juga di-update langsung ke Fitbit Inspire 3. Buat lo yang pengen nonton video first impression dan unboxingnya dan video terkait produk Fitbit itu yang lainnya, langsung cek aja di description box, di mana gue taruh link videonya di situ. Oke, langsung aja. Ini langsung gue komenin dulu terkait kayak boxnya ya. Nah, boxnya ini sama aja kayak seperti yang pendahulunya, emang kayak selalu compact ya Fitbit. Dan buat yang belum tahu, Fitbit itu adalah anak perusahaan dari Google ya. Gue lupa itu per kapan, tapi udah cukup jalan lama ya, dari zamannya Versa 3 itu udah emang punyanya Google gitu. Jadi makanya Fitbit by Google. Jadi gitu. Dan ini tergolongnya smartwatch gitu ya. Jadi kalau misalnya lu sempet kayak suka nonton video gue yang lain, kalau Garmin gue lebih sebutnya itu sportwatch gitu ya. Kalau si Fitbit memang fokusnya memang agak sedikit berbeda jika dibandingkan dengan Garmin, Polar, dan Suunto. Itu menurut pendapat gue. Oke, di sini juga seperti biasa paketannya, dimana kalau barang-barang Fitbit yang baru itu selalu dikasih dengan 6-month Fitbit Premium Membership gitu. Gue udah sering bahas di video-video Fitbit sebelumnya. Itu kalau misalnya Premium Membership, intinya lu bisa dapatkan extra perks lah, mulai dari challenge, terus kayak resep-resep makanan, dan ada beberapa data-data yang lebih komprehensif itu disajikan buat member yang berbayar. Tapi kalau lu belum yakin, nggak apa-apa. Ini pas lu buka itu bakal nanti dapet free membershipnya setidaknya 6 bulan. Jadi lu bisa kayak timbang-timbang itu worth it atau enggak buat lu. Nah, terus di sini ada Fitbit Touch 24 mm, gua rasa itu strapnya ya. Terus di sini better results from every workout routine. Oke. Dibuat di Vietnam dan diimpor PT Ingram. Jadi ini produk resmi ya yang masuk ke Indonesia. Kita langsung buka aja ya. Ini masih ada segelnya. Oke. Semuanya masih segel. Oke, akhirnya kebuka. Tadi gue sorry banget, gue lupa ada kayak sedikit label yang mesti ditarik. Oke, ini di sini ada dapet apa ya namanya, FAQ. Ini sudah menggunakan bahasa Indonesia ini kertasnya ya. Kayaknya kalau nggak salah yang di Fitbit Versa 3 belum ada deh ini. Jadi kayak udah ada petunjuknya. Siap nyalakan, cara cepat untuk menyambungkan Fitbit Anda, siapkan perangkat baru, dapatkan bantuan. Ini semuanya tinggal di scan aja. Terus ini basically petunjuk-petunjuk ya. Ini semuanya ada di sini. Oke, kita pinggirin aja. Kita langsung ke bagian utama, yaitu si produknya. Nah, masih gres banget ya. Kita bisa lihat di sini. Ini yang warnanya lebih ke arah cewek ya ini, tapi kayak biasa nanti bisa lu cek aja di Wear.id tuh varian warnanya pasti lengkap ya. Oke, kita buka sini. Wah, masih garing banget nih. Oke, langsung gua robek aja. Oke. Mungkin gua komenin fisiknya itu nanti ya. Kita ngelihat dulu aja kelengkapannya apa aja. Oke, ini ada quick start guide.
Dan ini biasalah manual book semuanya. Terus di sini juga ada extra strapnya. Jadi kalau buat teman-teman yang masih suka nanya, ini ada ukurannya nggak? Saya ingat gue dulu pas awal-awal memang ada beberapa produk Fitbit tuh kalau nggak salah tuh emang ada yang kayak ada size-nya gitu ya. Tapi semenjak Versa 3 kalau nggak salah itu udah ya udah ini udah datang dengan strap yang kalau misalnya tangan lu agak besar itu ya bakal ada strap yang besarnya. Sedangkan kalau misalnya tangan lu kayak universal kayak tangan gua itu ya udah nggak usah perlu diganti lagi gitu ya. Jadi itu. Terus kita ngeliat bagian charger ini masih sama ya bentuknya dengan si siapa namanya Fitbit pendahulunya, Fitbit Versa 3. Jadi ya kurang lebih straightforward. Jadi ada unitnya, ada strapnya, dan ada si chargernya. Memang chargernya ini memang ya kalau barang-barang elektronik yang chargernya agak unik-unik kayak gini, gue saranin sih lu bener-bener harus menjaganya ya, karena ini harganya biasanya nggak murah dan jarang kalau di Indonesia sepengetahuan gue itu dijual secara terpisah, jadi hati-hati aja. Dan ini menggunakan magnet ya, gitu. Oke, gue bakal kasih first impression gue terhadap tampilan depannya ya, secara desainnya seperti apa. Dan untuk keperluan biar lu bisa mendapatkan kontrasnya, kontras bentuknya, di tangan kiri gue ini ada si dummy dari si Fitbit Versa 3 yang pastinya ya ada perbedaan lah ya, tapi setidaknya ini menyerupai, jadi lu bisa kayak get the idea sebenarnya kayak perbedaannya walaupun kecil tuh apa aja sih. Oke, pertama-tama gue mau ngomentarin terkait ininya ya, apa namanya, si strapnya itu lu bisa ngelihat ini sistemnya sama, strapnya nggak ada yang beda sama sekali ya kalau menurut pengamatan gue di sini gitu. Ini strapnya sama, dan paling kalau mau komentar dikit, kalau untuk gua sih sebenarnya nggak ada masalah dengan si strapnya ini, nggak pernah ada kayak putus atau apa. Tapi beberapa temen gym gua itu ada yang kayak karena pemakaiannya mungkin agak lebih ekstrim ya, jadi dia itu kayak bagian sininya tuh suka kayak patah atau enggak kayak putus seperti itu. Nah sebenarnya alternatif budgetnya itu ada banyak banget, kayak dari yang kayak merek-merek third party atau bahkan nggak ada merek untuk menggantikan si strapnya. Tapi kalau misalnya lu mau yang lebih durable atau mau yang asli juga bisa dicari gitu ya, bisa langsung ke situs via.id misalnya. Nah gitu. Terus kalau kita ngomongin strap, abis itu kita ngomongin bagian belakangnya. Nah ini again warnanya beda. Kalau yang si dummy ya, namanya dummy karena ini kan hanya plastik ya. Tapi yang gue mau kasih lihat itu kayak bentukan sensornya sih kurang lebih mirip ya, gitu. Bahkan sama sih menurut gue ya. Ini cuman bahkan nggak ada bedanya sama sekali. Bahkan di sini sama semua ya, dari logo-logonya, ada logo voice, ada GPS, terus ada kayak ketahanan air 50 itu tertulis semua di sini. Paling di sini ada kayak tulisan apa nih, UKCA gitu. Tapi gua nggak tahu, gua agak lupa apakah sebenarnya si Versa 3 juga ada nggak tulisan UKCA, karena ini dummy ya, again cuman buat kasih lihat lu perbedaannya. Nah, ke bagian yang beda nih ya, bagian yang beda. Kalau lu masih ingat bentuk dari Fitbit Versa 2, itu kan sempat ada tombol ya, seingat gua. Nah, terus pas di Fitbit Versa 3, dia tuh tidak ada lagi nih tombolnya. Nah, ini lu bisa lihat ya, ini dummy-nya si Fitbit Versa 3. Ini nggak ada tombol sama sekali, jadi dia kayak cuman kayak haptic touch gitu lah. Jadi kayak lu pas deketin jempol lu dan jari lu itu bakal getar kayak seolah-olah lu mencet tombol gitu. Nah, sedangkan kalau di Fitbit Versa 4 yang baru sekarang dia kembali lagi dengan tombol gitu. Mungkin karena ada masukan-masukan dari user yang merasa kesusahan gitu ya. Jujur gue kadang berasa juga suka agak sulit sih, kayak misalnya kalau tangan lagi basah ya, itu untuk kayak menggunakan fungsi tombolnya gitu. Mungkin dia kembali di situ. Tapi again, untuk itu mungkin gue bisa lebih ngomong di video review gue yang selanjutnya. Ini masih first impression. Oke, langsung gue pencet aja ya tombolnya yang akhirnya kembali lagi nih di Fitbit Versa 4 setelah Versa 3 menghilang. Setelah kita pencet, dia bakal suruh pilih English. Nah, terus to get started, download Fitbit app di telepon lu.
Terus ini cara get Fitbit app, terus dia kasih tahu gimana. After creating account, select this device. I already have account. Fitbit app, profile page. Oke, kebetulan gue udah siapin, gue udah punya akun Fitbit. Langsung gue kasih lihat ini. Oke, dia bilang seperti ini. Buat yang belum tahu, tinggal ke profilnya aja. Terus ada Versa 4, terus kita pilih. Kita setup. Oke, langsung ketemu. Wah, ini menurut gue nilai plus ya. Pas awal-awal dulu gue Versa yang ketiga atau yang kedua, gue agak lupa, itu kayak connect tuh agak susah banget, apalagi kalau misalnya lu dikelilingi oleh kayak Fitbit ya, namanya juga kan gue reviewer, jadi kayak ada beberapa Fitbit gitu. Oke, 8754. Oke. Connecting. Oke, connected. Pair. Allow. Oke, ini ada update yang mau nggak mau gue harus lakukan. Oke, tadi mungkin lo udah sempat lihat ya, dia minta update mungkin ya karena baru dinyalain, tapi sembari nunggu nih 85%, gue mau kasih lihat juga ini mungkin perkenalannya si Fitbit Versa 4 ya. Advanced Fitness Activity, kita coba lihat ini di sini. Ada Daily Readiness Score, itu buat premium, tapi obviously kita bisa coba ya, karena kan kita dapat yang gratisnya tuh ya, Fitbit Premium sama 6 bulan. Active Zone Minutes, ada built-in GPS, tapi memang di Versa 3 agak sedikit ya, akurasinya menurut gue masih perlu banyak diperbaiki ya. Nah, menurut gue yang ini sport profile-nya alias exercise mode-nya ada 40 lebih. Nanti kita lihat apa aja sih yang ada di sini, karena di Fitbit Versa 3 tuh nggak sebanyak itu, mungkin kayak cuman setengahnya gitu ya. Jadi kayak mudah-mudahan sih ada CrossFit ya, karena gue lagi suka banget sama CrossFit, atau enggak setidaknya ada HIIT lah kayak gitu ya. Oke, jadi ada Daily Readiness Score, itu buat kalau misal lu subscribe premium, tapi karena lu bakal dapat premium gratis, langsung dicoba aja. Terus ada Active Zone Minutes tadi ya. Jadi yang akan sangat menarik sih kalau misalnya nanti lu bisa track si active zone minutes lu gitu. Jadi kayak pas olahraga atau pas beraktivitas, active zone minutes-nya itu bisa menjadi acuan sih kalau menurut pendapat gue seberapa aktifnya lu gitu. Oke, tools for heart health. Oke, tools ini ada high and low heart rate notification, 24/7 heart rate. Oke lah, nanti kita bisa ngomongin lebih banyak di video review gimana keakuratannya kalau gue bandingin sama Polar 10 gue. Advanced sleep tools, oke. Sleep profile ini premium juga. Again, kalau di Fitbit memang kayak kalau menurut pendapat pribadi gue itu memang lebih approach-nya itu health and fitness yang lebih holistik gitu ya. Jadi gue paling enjoy sebenarnya ngelihat penyajian data dari si Fitbit itu untuk urusan tidurnya. Nanti mungkin di video review gue bisa kasih lihat selanjutnya sleep stage and sleep score sama smart wake. Jadi smart wake tuh nggak langsung kayak geter, nggak karuan, tapi dia bakal kayak ya mencoba smart dalam membangunkan lu lah. Jadi kayak nggak langsung bergetar pas jam yang lu set untuk bangun seperti itu, smart wake. Oke. Stress management tools. Ini ada stress management score, again karena pendekatannya lebih holistik ya. Ada mental health-nya, sisi mental health-nya kalau menurut gua si Fitbit. Reflection ini kayak ya lu kalau mau nge-log stress level lu itu seperti apa, jadi kayak diary stress lu gitu ya. Terus relax with mindfulness content, find those much needed moments of calm with guided. Oke, jadi kayak banyak konten-konten di aplikasinya itu buat kayak lu untuk lebih mindful atau relax gitu ya. Terus kita lihat health metrics. Health metrics ada SpO2. Nanti kita coba ya, kita bandingkan dengan alat SpO2 atau pulse ox-nya gue. Dan ada skin temperature. Nah itu yang mungkin di beberapa merek lain belum tentu ada ya gitu ya. Terus breathing rate dan ada HRV. Jadi kayak semua kalau ngelirik brand sebelah kayak Garmin gitu misalnya, itu udah ada HRV juga dan resting heart rate.
Oke, dan apa nih? Smart Experience. Apa sih maksudnya ini? Clock face, oke, watch face. Voice Assistant in Fitbit Gallery. Choose a video voice assistant to do more with your voice. Oke, karena obvious banget ini kan anak perusahaannya Google ya, pasti mereka ingin mengintegrasikan voice assistant-nya dia. Tiles in Fitbit Gallery. Manage the preview screens. Oke, mungkin ini mesti gua coba lebih lanjut nanti. Dan data sync itu Bluetooth dan refresh your data. Oke, gua harap sih nanti mungkin gue bisa lebih ngomong di video review terkait kayak ngesingin data itu akan lebih cepet ya kalau di Fitbit versi 4 yang baru ini. Oke, ini masih installing, mari kita tunggu aja. Nah, akhirnya setelah sekitar ya hampir 15 menit ya menunggu untuk kayak update, dan ini sebenarnya nih masih sampai saat ini masih installing. Akhirnya, nah Versa 4 is updated. Oke. Kita langsung continue di app-nya. Voice privacy, got it. Swipe down, oke. Oke, ini biasalah dia kasih tahu how to-nya menggunakan si Versa 4 ini. Wear care tips and done. Oke, ini kalau misalnya bayar ya, kalau yang premium. Tapi again karena kita musinya sih ini gratis ya, gitu. Jadi kita nggak perlu bayar lagi. Tapi kalau misalnya lo mau bayar ya kurang lebih ini ya, ada berbagai macam, mulai dari video resepi, video untuk workout, itu semuanya tercover di Fitbit Premium gitu. Kalau menurut lu gue mesti bikin video khusus untuk ngebahas Fitbit Premium, langsung tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu bisa gue bikinin buat lu semua. Oke, ini kita ini aja. Karena ini bukan video review, langsung kita ngebahas tentang si tampilannya aja ya. Oke, ini tampilannya sama sih menurut gua, keterangannya terangnya, tapi untuk pixelnya gua langsung tampilin aja di layar. Gua langsung swipe aja. Oke, swipe sama, ini ya menu gitu ya. Menu kalau misal swipe dari atas ke bawah. Terus kalau sebaliknya itu ada message seperti itu, karena tadi kan kayak ada baru dapat ini ya dari Fitbit gitu, your Fitbit verification code. Oke, clear, ini notification udah nggak ada, itu selama lu terkoneksi dengan smartphone ya tentunya. Terus kita bisa ngelihat, jadi kayak bayangannya tuh kalau misalnya jam-jam lain tuh kan dari atas ke bawah ya widgetnya jalannya gini, tapi kalau Fitbit tuh kayak menyamping gitu, jadi kita swipe. Oke. Ini bisa ngelihat steps ya, karena memang sebenarnya Fitbit itu lebih ke ya health and fitness ya. Terus ada active zone minutes, terus ada kalori, terus ada mungkin ini anak tangga atau apa di bagian kanan bawah. Nanti gue bisa kasih tahu lebih lanjutnya di video review. Terus ini heart rate, ini sleep, no data tentunya ya, namanya juga baru. Terus ini timer. Oke, ini exercise. Oke, ini agak sedikit beda sih. Nah, sekarang kita lihat ya, exercise-nya itu apa aja sih? Oke, ada walk, run, bike, treadmill, spinning, strength training, HIIT, yoga, elliptical swim. Oke, ada other exercise, bootcamp, canoeing, core training. Wow, oke. Ini ada CrossFit. Ini menarik banget sih, karena selama ini kalau misalnya gue pakai Garmin dan yang lain yang ada yang paling mendekati dengan aktivitas strength and conditioning exercise biasa gue suka pakai kayak HIIT ya. Tapi sekarang ini udah ada CrossFit. Seru banget, pasti bakal gue coba. Ada cross country, dancing, golf, hike, interval workout, kayaking, kickboxing, martial arts, dan apa lagi nih? Oke lah, ini stair climber, cukup banyak ya. Jadi memang sesuai dengan info yang gue tahu, memang ada 40 lebih sport profile yang ada di si Versa 4. Seru banget, bakal gue coba. Terus kalau dipencet yang tombolnya ya, dia bakal muncul seperti ini. Fitbit Pay ya namanya kalau yang pay-payan kayak Garmin Pay, Fitbit Pay, sayangnya sampai saat ini gue rasa mungkin mesti lu tahan dulu kemauan lu itu untuk menggunakan si jam-jam ini untuk bayar, karena belum ada kejelasan. Relax, timer, today, weather. Oke, jadi kalau dipencet yang ininya dia muncul seperti itu, dan dipencet lagi dia bakal
kayak back gitu ya untuk tombolnya. Well, in a sense mungkin kalau misalnya secara tampilan terlihatnya kayak oh ada tombol lagi, jadi kayak kurang futuristik dong. Tapi secara utility sebenarnya emang lebih gampang gitu, jadi tinggal pencet aja gitu ya. Terus, kurang lebih itu ya untuk tampilan dari si Fitbit Versa 4. Dan tentunya gue sangat-sangat excited ya, karena ini ada sport profile-nya, ada CrossFit, nggak cuman HIIT doang. Biasa kan kalau gue olahraga lakuin si CrossFit itu selalu pakai si HIIT, tapi ini udah langsung tertulis jelas CrossFit. Tapi bagaimana experience-nya, nanti gue bakal bahas di video selanjutnya yang nge-review baik secara short term ataupun secara long term. Nah, kalau misalnya lo mau tahu lebih jelas terkait fitur-fitur lainnya atau enggak ada fitur yang specifically lo pengen tahu, misalnya oh ini GPS-nya seperti apa, terus kayak misalnya voice assistant-nya seperti apa, please let me know, jadi gue bisa memberikan video yang lebih komprehensif di video selanjutnya. Tulisnya bisa di kolom komentar atau juga bisa DM kita di Instagram di @wearindonesiaofficial, atau juga jangan lupa follow kita di TikTok @wearindonesiaofficial untuk update-update ya terkait ini gadget-gadget yang lainnya gitu ya. Dan kalau misalnya mau support kita seperti biasa, bisa dengan membeli produk-produk yang udah kita bahas tentunya di situs wia.id. Thank you and until next time.